Halo, perkenalkan. Namaku Bobby, usia 25 tahun. Aku dua bersaudara, mempunyai seorang adik masih SMA kelas 2, 17 tahun. Namanya Misela. Tapi awal cerita ini bukan antara aku dan adikku yang sedarah, melainkan antara aku dan sepupuku sendiri yang bernama Dian. Aku dan Dian selisih 7 tahun. Dia 17 tahun kelas 2 SMA. Aku sendiri sudah kerja, kelar kuliah 3 tahun yang lalu langsung melanjutkan kerja di kota di tempat universitas aku menempa ilmu berada, yaitu Jogja. Dian seorang siswi sekaligus santriwati. Ia mondok di salah satu pesantren di pesisir utara Pulau Jawa. Sekitar 6 bulan yang lalu ketika Dian tengah liburan setelah kenaikan kelas, kebetulan pula aku juga sedang menjalani relaksasi di rumah karena rindu kampung halaman. Dan kami ketemu kembali di momen itu. Rumah kami berdekatan, hanya berjarak 1 rumah. Status kami adalah saudara sepupu dari orang tua kami yang kakak beradik, ibuku dan ibunya. Sebenarnya Dian bukan anak kandung. Tanteku entah mengapa belum dikaruniai keturunan setelah 8 tahun pernikahannya. Makanya dia mengadopsi Dian dari salah seorang kenalannya. Hubunganku dan Dian hanya sebatas saudara, seperti abang dan adiknya, tak ada yang istimewa, entah dari segi kedekatan dan relasi. Tidak ada yang spesial karena usia kami yang terpaut jauh, 10 tahun. Sedari kecil Dian sering banget main di rumahku, tepatnya di kamar adikku, Misela, yang letaknya di sebelah kamarku. Karena secara umur mereka sepantaran dan satu frekuensi. Hanya seperti itu hubunganku dan Dian, tapi semua berubah sejak 6 bulan yang lalu, atau tepatnya seperti yang disinggung di atas saat liburan kenaikan kelasnya. Kami kembali bertemu di rumahku setelah sekian lama, ketika dia mengunjungi adikku. Kami bersalaman dan saling sapa layaknya saudara, tapi ada yang menarik dari dia, muka innocent itu bertambah cantik, wajah natural barface tanpa make up, tak ada noda bekas jerawat, glowing dan sangat segar dilihat. Aura kecantikan dia mulai terlihat. Inner beauty dari wajah sepupu kecilku kini telah berubah menjadi remaja yang beranjak dewasa. Body oke untuk ukuran anak seumurannya, tinggi 165 cm, lingkar pinggang kecil dan kakinya panjang. Ideal banget. Beberapa tahun lagi pasti sangat jenjang dan jadi idaman kaum Adam. Tanpa sadar setelah pertemuan itu barang antikku bereaksi. Imut banget. Batinku menggerutu. Aku membayangkan rambut panjangnya di balik hijab pasmina yang ia kenakan. 2 perbukitan yang tertutup sweater hangatnya namun tetap sepintas menyembul menunjukkan posisinya. Pikiranku tak karuan, imajinasiku saat itu kacau. Yang memenuhi kepalaku hanyalah mantap-mantap alias kerja kelompok dengannya. Aku sendiri bisa dibilang bukan amatiran lagi kalau soal kerja kelompok, sudah ada beberapa cewek yang aku ajak mantap-mantap. Sejak SMA hingga kuliah dan kerja saat ini setiap ada hubungan dengan cewek entah itu pacar ataupun HTS. Aku selalu diajak mantap-mantap, dan mayoritas dari mereka bilang nyaman dan menyukai kerja kelompok denganku. By the way, ukuran barang antikku memang di atas rata-rata cowok Indonesia pada umumnya. Mungkin karena aku memiliki perawakan yang tinggi besar 185 cm, dan bukannya sombong tapi memang secara paras banyak yang bilang tampangku oke. Kembali ke hari itu ya. Sore berubah jadi malam, tapi aku dengar di kamar sebelah Dian dan adikku tengah cekikikan. Mereka seperti reunian setelah 1 semester tanpa bertemu. Aku hanya bisa mengelus-elus barang antikku sambil membayangkan kerja kelompok dengan Dian yang makin cantik. Tanpa sadar ketika tengah melamun dengan sebatang rokok, kesadaranku dikagetkan adikku yang minta diorderin makanan via online. Karena kebetulan hari itu orang tuaku tidak memasak. Lalu setelah order untuk semua orang rumah termasuk Dian, kami makan bersama dan mengobrol di ruang makan. Aku sendiri tidak fokus dengan pembicaraan. Otakku hanya memikirkan Dian sembari menyantap sate Madura yang jadi menu makan malam kami saat itu. Setelah beres makan, Dian pamit pulang. Mau izin ke ibunya untuk nginep di kamar Misela, dia pergi melewatiku. Auranya sudah berbeda dari sebelumnya. Aku merasakan sensasi pengen mendapatkannya. Aku dan adikku kembali naik ke lantai atas dan masuk ke kamar masing-masing. Sekedar informasi saja, ruangan atas hanya ada kamar aku dan adikku. Sedikit balkon dan space untuk jemuran. Aku kembali ngopi dan ngerokok di kamar, nyalain laptop untuk mencari kesibukan. Di tengah liburan kerja yang sedang kunikmati, membuka situs film dan memilah movie atau series apa yang kiranya bakalan cocok untuk aku tonton. Setelah memilih salah satu film horor barat,
Aku mulai memutarnya dan mencoba fokus pada cerita. Baru berjalan beberapa menit film berlangsung, adikku masuk ke kamar dan bertanya nonton apa dan ingin bergabung. Maka akhirnya kita berdua nobar. Namun adikku meminta stop dulu karena dia nungguin Dian yang berencana menginap tapi belum datang juga. Di situ posisiku sangat deg-degan. Anjir, serius mau di kamarku nih nobarnya, pikirku saat itu. Tak lama berselang Dian datang memakai piyama tipis. Dian tersenyum kepada kami setelah mengetahui rencana nobar, dan dia duduk di sampingku. Di balik piyamanya yang tipis itu terlihat samar-samar semua peralatan dalamnya. Nafasku agak memburu melihat pemandangan indah itu. Meskipun sedikit samar tapi masih terlihat olehku. Kami menonton film dengan posisiku di tengah, laptop di atas bantal dan kami semua bersandar di tembok kamarku. Tidak ada yang aneh selama nonton. Dian dan Misela sesekali kaget karena jump scare dan bersembunyi di balik selimut. Aku cuma hahaha karena tidak begitu takut. Beberapa kali ketika nonton pahaku dan Dian saling bersentuhan. Meskipun tidak sampai kulit ke kulit. Tapi karena udah ada perasaan aneh dalam diriku jadinya terasa sangat berbeda. Dia tak menyadari jika aku menikmati momen itu. Film berjalan 1 jam, agak pegel juga dengan posisi tidak nyaman tersebut. Akhirnya tanganku sebelah kiri ke samping tepat berada di belakang Dian. Dan secara tidak sengaja aku menyentuhnya. Hangat sekali. Dian terlihat agak kaget tapi diam saja. Tangan kiri aku rangkulan ke bahu Misel. Karena kita kakak beradik hal itu udah biasa kita lakuin. Dan tentu saja tidak menimbulkan efek apa-apa. Tapi posisi tangan kanan sangat canggung. Dian sesekali merubah posisi agar nyaman. Tapi tetap saja dia gelisah tak menemukan posisi yang pas. Pada situasi tersebut aku nekat untuk merangkulnya juga. Dia senyum dan mau. Film tetap berlanjut dengan posisi aku dihimpit 2 cewek remaja. Karena terbawa suasana tangan kananku kadang meremas bahu Dian. Dian hanya merespon dengan lirikan tak langsung namun tanpa protes. Malah kini ia makin menempel mempersempit ruang gerakku. Saat itu film sudah berlangsung setengah lebih, banyak skene yang semakin mencekam. Aku udah tidak peduli lagi sebenarnya dengan semua yang ada di film itu. Aku sedang menikmati momen di mana Dian yang makin merapat. Karena terbawa suasana aku menyadarkan kepala Dian ke bahuku. Dan dia memberikan respon positif tanpa penolakan. Akhirnya menjelang ending aku dan dia beneran seperti sepasang kekasih yang saling menempel. Sayangnya di sampingku ada adikku Misela yang fokus pada film tersebut. Film horor pun selesai. Misel mengajak Dian untuk balik ke kamarnya. Aku hanya bisa melepaskannya dengan sangat berat. Barang antikku sudah berdiri tegak, tak tertahankan melihat dia pergi dari kamarku. Aku beneran gelisah sejak mereka menghilang dari kamarku. Aku lampiaskan dengan menonton film dengan genre romance 21. Aku berencana untuk mantap-mantap sendiri saja dengan bahan film tersebut nantinya. Aku nyalakan kembali sebatang rokok yang tertunda karena kedatangan 2 cewek di kamarku tadi. Aku memutar filmnya dan menikmatinya seorang diri. Lampu kamarku matikan, aku lebih memilih bercahaya layar laptop dalam keremangan untuk menemani perasaan yang tidak karuan ini. Selain itu agar aku bisa lebih menghayatinya. Tak terasa 30 menit sudah film berjalan. Aku sangat menikmati tiap skene yang terjadi. Tapi kemudian fokusku dibuyarkan oleh suara dari kamar adikku yang terbuka. Tak lama setelah itu kamarku diketuk disusul suara Dian yang meminta izin untuk masuk. Aku mengiyakan sembari melemparkan pertanyaan kepadanya kenapa belum tidur. Dian pun menjawab kalau dirinya belum bisa tidur disusul pertanyaan yang sama darinya mengapa aku juga belum tidur. Tanpa menunggu jawabanku dia naik ke atas ranjangku dan melirik ke layar laptop sekaligus meminta izin untuk ikut serta. Aku sedikit berbasa-basi dengan menanyakan apakah Misel sudah tidur. Dia menjawab sudah katanya. Aku melanjutkan basa-basiku tadi dengan menawarkan apakah filmnya mau diputar ulang. Dian ternyata lebih memilih untuk dilanjutkan saja dan meminta untuk diceritakan saja inti dari plot yang telah terlewat. Sembari menonton aku menjelaskan kepada Dian siapa ini, siapa itu dan kenapa begitu kenapa begini. Dia iya manggut-manggut agak paham. Akhirnya setelah beberapa menit kami berdua mulai melanjutkan memutar film lagi. Karena hanya tinggal kami berdua, aku menawarkan untuk dia bersandar di bahuku lagi agar dia tidak pegal. Dia mengiyakan dan bersandar. Aku peluk dia dari samping. Aku ambil satu tangannya dan aku lingkarkan di pinggangku. Mataku menuju layar laptop, tapi tentu saja fokusku terbagi pada Dian yang mana posisi kami sudah seperti sepasang kekasih. Tak berselang lama,
Film tersebut mempertontonkan mantap-mantap, Dian pun sedikit terkejut. Aku mencoba bertanya pada Dian apakah dirinya nyaman dengan tontonan mantap-mantap itu. Ternyata dirinya tidak mempersalahkan hal itu. Aku bisa merasakan nafasnya semakin kencang karena memang posisi kami sudah seperti itu tadi. Aku pun mencoba untuk mempererat tanganku. Begitu juga Dian. Setelah film selesai mempertontonkan mantap-mantap, tiba-tiba wajah Dian melihat ke arahku dan tersenyum dilanjutkan dengan pertanyaan apakah aku pernah mantap-mantap. Aku jawab saja sekenanya kalau aku pernah. Tanpa kami sadari dan entah siapa yang memulainya, aku sudah menyapu bersih bibir tipisnya tanpa terlewatkan 1 inci pun. Setelah beberapa saat, aku mencoba bertanya padanya apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Dian memang tidak menjawab iya, tapi yang keluar dari mulutnya justru kata, "Ajarin." Mendengar hal itu, kerja kelompok yang mantap pun sudah tak bisa kami hindari lagi dan ternyata Dian mampu mengimbangi kreativitasku dengan lebih kreatif. Kami saling membantu mengurus barang antik. Menelusuri setiap jengkal lembah-lembah tanpa sedikit pun terlewati. Hingga sampailah pada titik paling antik. Aku benar-benar dibuat terpana oleh keindahan barang antik milik Dian. Semua titik lembah dan barang antiknya benar-benar berbeda dari yang pernah aku lihat sebelumnya milik orang lain. Sambil kerja kelompok itu, sebenarnya kami juga melakukan percakapan-percakapan kecil dan lirih. Dari percakapan itu terungkap bahwa Dian sebenarnya sudah lama menaruh hati padaku. Akan tetapi, dia tak mampu mengungkapkannya sebab terkendala status saudara dan juga rentang usia yang bisa dibilang lumayan jauh. Dari situ, Dian sempat berpikir bahwa tak akan ada kesempatan untuk mendekatiku, namun fakta berkata lain. Justru saat ini kami mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kami pikirkan selama ini, yaitu bisa saling kerja kelompok merawat barang antik. Yang membuatku merasa lebih beruntung adalah barang antik milik Dian masih asli, orisinil. Kembali pada kerja kelompok, tibalah saat aku merawat barang antik milik Dian. Karena barang antiknya masih orisinil dan aku yang sudah lama ingin merawatnya. Tak berselang lama aku merawatnya, Dian pun langsung mencapai garis finish lebih dulu. Dalam waktu yang hampir bersamaan, aku juga menyusulnya. Memang terbilang cukup cepat, itu disebabkan rasa yang sudah lama terpendam antara aku dan Dian. Tapi karena masih menggebu, kami berdua melanjutkan kerja kelompok sesi kedua sampai kami sama-sama mencapai garis finish. Kami tidak langsung tertidur, Dian memutuskan untuk beristirahat beberapa menit untuk melepaskan lelah dan tidak ingin tertidur di kamarku sebab ia khawatir ketahuan oleh adikku. Aku pun tidak mempermasalahkannya. Setelah tenaganya sedikit terkumpul, ia beranjak pergi meninggalkan kamarku dan kami beristirahat di kamar masing-masing. Angan-anganku masih belum bisa lepas atas apa yang baru saja terjadi dan itu membuatku tidak bisa tidur juga. Liburan sekolah Dian masih belum usai. Dia masih akan di rumah untuk beberapa saat dan kami sesekali mencuri waktu untuk mengulang kerja kelompok lagi karena kami sama-sama merasakan candu yang luar biasa hebatnya. Semenjak saat itu, setiap Dian liburan, dia selalu menghubungiku dan menanyakan apakah aku juga akan pulang ke rumah atau tidak. Lebih tepatnya, kami janjian untuk sama-sama pulang ke rumah. Tujuannya tentu saja karena ingin kerja kelompok lagi. Bahkan, jika aku tidak pulang tapi saat Dian libur, aku mengajaknya bertemu dengan menjemputnya. Kami sempatkan untuk menginap di hotel untuk kerja kelompok. Hal itu berlangsung cukup lama. Terhitung sudah berjalan 1 tahun sampai akhirnya aku mendengar kabar bahwa Dian sudah akan lulus sekolah. Dian memutuskan untuk melanjutkan kuliah di kota tempat aku bekerja. Tentu saja kami jadi sering bertemu dan juga sering mantap-mantap kerja kelompok seperti sebelumnya. Dian terbilang cewek yang cukup cerdas. Jadi tidak butuh waktu lama untuk Dian bisa lulus kuliah dan aku pun memberanikan diri untuk bilang ke tanteku kalau aku ingin melamar Dian. Hal itu sempat mendapatkan penolakan sebab mengingat status kami yang bersaudara. Akan tetapi, karena tante juga tahu bahwa Dian bukanlah anak kandungnya, maka kami pun mendapatkan restu. Selesai.